Selamat pagi dan salam pramuka. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Felix Febrianto Tandiseru, nomor UKG 2015 0405 1132, angkatan pertama tahun 2023 dari LPTK Universitas Patimura. Perkenankan Bapak dosen dan penguji untuk saya melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan ini di SD Hati Kudus Raja Wali Makassar. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Siap, gerak. Depan depan, gerak. Tegak, gerak. Stand up, please. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, puji Tuhan ya, semua dalam kondisi yang sehat, luar biasa. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya lebih sehat lagi, kita mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Nikwena. Kepada Nikwena, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari rumah sampai ke sekolah ini. Sekarang kami mau belajar. Semoga pelajaran-pelajaran yang kami pelajari bisa kami ingat dan bisa berguna bagi masa depan kami. Amin. Great. Good morning, sir. Oke, good morning. Sit down please. Ya, baik. Jadi hari ini hari Senin tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari apa? Pramuka. Oke, hari Pramuka. Hari Pramuka yang keberapa? 62. Bagus ya. Jadi ujian kompetensi Pak Guru ini bertepatan dengan hari Pramuka. Nah, oleh karena itu supaya lebih menjiwai dari pramuka kita ini, kita menyanyikan himne pramuka bersama-sama. Kita berdiri semua. Semua tangannya boleh di dada. Pramuka. Oke, baik, silakan duduk. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi tentang hewan sahabatku, Pak Guru mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, Pak Guru akan absen satu persatu. Alika Alwi, Hadir, Pak. Arnold Prandi, Hadir, Pak Guru. Brian Gabriel, Hadir, Pak. Clarencia Evalia, Hadir, Pak. Clara Bening, Hadir, Pak. Dewi Norlan. Ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan masuk di subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Ya. Kalau subtema satu sebelumnya adalah tumbuhan sahabatku. Jadi kita masuk di subtema yang kedua adalah hewan sahabatku. Nah, di subtema yang kedua ini ada dua pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu muatan pelajaran IPA
dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi kita lihat bersama ya. Ini adalah contoh orang yang senantiasa memberikan makanan kepada kucing. Ya, jadi hampir dia lakukan itu tiap hari. Ya, jadi banyak contoh-contoh bahwa di kehidupan kita ini kita menyayangi hewan. Ya, salah satu contoh yang paling terkenal adalah cerita mengenai Hachiko dan tuannya. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya, Hachiko tidak mengetahui berita ini sehingga dia tetap menunggu tuannya. Dan kejadian ini terjadi selama 10 tahun. Dia terus menunggu di stasiun kereta api berharap tuannya itu pulang. Tetapi sang tuan ini tidak pulang-pulang karena dia sudah meninggal. Tetapi Hachiko masih tetap setia untuk menunggu tuannya di situ. Ya. Nah, sehingga pemerintah Jepang pada saat itu memutuskan sebagai bentuk penghargaan Hachiko dan tuannya dibuatlah sebuah patung. Nah, ini patungnya ya. Ini adalah bentuk bagaimana anjing itu sangat setia dengan tuannya dan tuannya pun sangat menyayangi anjing itu. Makanya materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hewan sahabatku. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama adalah kita akan melakukan pengamatan terhadap media pembelajaran yang Pak Guru akan tampilkan nantinya. Nah, diharapkan peserta didik ini dapat menyimpulkan nama-nama hewan berdasarkan cara perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga, ada teks laporan yang akan kita dengar nanti ya secara lisan. Kemudian kita diharapkan untuk dapat menentukan kata kuncinya dan apa ide pokoknya. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan diskusi dari itu semua. Kemudian peserta didik bisa membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dari teks laporan melalui audio yang akan ditampilkan nantinya. Ya, setelah kita mendengar tentang tujuan pembelajaran kita, Pak Guru mau melakukan tanya jawab dulu ya. Ya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Oke. Jadi di kebun binatang itu silakan turun tangannya. Ada berbagai jenis binatang-binatang ya. Nah, kemudian kalian boleh scan kode yang ada di depan. Silahkan naikkan HP-nya. Kemudian kalian scan ya dengan menggunakan kode QR. Ya, bisa scan. Ya, coba silahkan di scan. Silakan dibuka. Ya, pertanyaan pertama. Menurutmu, sebutkan satu hewan yang sudah mulai langka ditemukan. Jadi ada beberapa hewan yang ada di kebun binatang itu. Kalian tuliskan satu hewan yang mulai langka. Silakan tuliskan di sini. Ya. Ada yang jawab orangutan, zebra, harimau Bali, wasi, badak bercula satu ya, macam-macam jawabannya. Sekarang jawab dengan tenang, tidak usah dikomentar. Siap. Pertanyaan kedua bunyinya begini. Nah, bagaimana cara hewan langka tersebut berkembang biak? Jadi tadi kalian sudah tuliskan hewannya, kemudian kalian tebak bagaimana kira-kira hewan langka tersebut berkembang biak. Silakan ditulis. Keluar Bapak. Ada berbagai jenis perkembangbiakan yang sudah kalian tuliskan tadi di depan itu, ya. Ada berbagai, ada yang cara bertelur, ada yang beranak,
ada yang melahirkan dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis perkembangbiakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangbiakan hewan ini, kita akan masuk di materi muatan IPA. Ya, muatan IPA yang pertama tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di pelajaran yang pertama atau muatan pelajaran IPA ini, kita akan menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Oleh karena itu, kita simpan dulu HP-nya, silahkan taruh di lacinya. Kita akan sama-sama menyaksikan tentang video pembelajaran macam-macam perkembangbiakan. Oke. Kemudian sambil video ini diputarkan, kalian boleh menulis apa kata kunci yang terdapat dari video tersebut di buku tulisnya. Ya, selamat menyaksikan. Halo, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan? Betul sekali, sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui proses pembuahan. Untuk hari ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada bertelur. Setelah itu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif dengan melahirkan. Ya, baik, jadi itu adalah video pembelajaran tentang macam-macam atau jenis-jenis perkembangbiakan dari hewan. Nah, ada yang mencatat tadi kata kuncinya? Ada? Oke, bagus ya. Nah, sehubungan dengan kita mencatat kata kunci, jadi materi yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita mengenal teks laporan lisan. Ya, jadi teks laporan lisan adalah teks yang disampaikan secara langsung, ya, secara langsung, baik dalam laporan pengamatan maupun dalam bentuk wawancara. Ya, itu ya. Jadi dalam setiap teks laporan terdapat yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu sendiri merupakan gagasan atau masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam suatu paragraf. Oke, kita akan mendengarkan bagaimana contoh teks laporan lisan itu. Selanjutnya, simaklah teks laporan lisan berikut ini. Judulnya kelinci. Paragraf pertama. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leoridae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut dengan vivipar. Paragraf kedua. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, American Cincilla, Lion, Himalayan, dan lain-lain. Kata kunci pada teks laporan lisan apa kira-kira? Ya, Bening. Kelinci. Yang lain ada? Ya, Monan. Kelinci. Jenis-jenis kelinci. Apalagi? Ada? Nah, jawabannya adalah kelinci. Jadi itu yang menjadi kata kunci ya. Dalam kelompok mamalia. Kelinci termasuk dalam kelompok mamalia. Salah satu hewan yang dengan melahirkan. Kelinci adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu dari Arnold. Lerin. Kelinci termasuk hewan
kelinci termasuk hewan vivipar. Oke, kita lihat. Nah, ini yang menjadi ide pokok paragraf pertama, yaitu kelinci merupakan hewan mamalia. Hampir benar ya semua. Oke, tepuk tangan yang menjawab tadi. Nah, sekarang ide pokok paragraf kedua, kalau kalian simak baik-baik tadi. Ya, Aime. Kelinci mempunyai berbagai jenis ras. Kelinci Memiliki berbagai jenis ras. memiliki berbagai jenis ras. Kas ya, atau kasnya ya. Arnold. Kelinci terbagi menjadi tiga ras. Kelinci terbagi menjadi 3 ras. Ada lagi yang lain? Oke, kita lihat jawabannya adalah jenis-jenis kelinci. Nah, ini katanya cukup sederhana ya. Jadi itu bagaimana kita mendengar dari laporan teks lisan. Kita mendengar ya. Kemudian sudah ada ide pokok paragraf pertama, sudah ada ide pokok paragraf kedua. Nah, kita lanjutkan, yaitu menyajikan ide pokok dalam bentuk peta pikiran. Ya, jadi seperti inilah bentuk peta pikirannya. Kemudian judulnya tadi adalah kelinci, atau kata kuncinya adalah kelinci. Nah, kemudian menjadi ide pokok paragraf pertama, kelinci merupakan hewan mamalia. Kemudian ide pokok paragraf kedua, jenis-jenis kelinci. Ya, seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Iya, baik. Oke. Ya, setelah kita melihat tadi tentang video pembelajaran jenis-jenis perkembangbiakan hewan, kemudian kita juga mengamati teks laporan lisan. Nah, kini tibalah saatnya kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, jadi di dalam LKPD ini ada 2 jenis kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama adalah diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan mandiri atau kita kerja secara sendiri-sendiri. Nah, untuk menghemat waktu, Pak Guru akan membagikan LKPD beserta dengan nama kelompoknya. Ya, jadi kalian boleh isi di sini. Kemudian di dalam sini nanti ada perintah-perintah soal yang kalian harus kerjakan nantinya. Ya, termasuk dengan scan-scan. Nah, ada juga di situ. Jadi silakan gunakan 1 HP saja. 1 HP ini yang dianggap HP-nya paling bagus. Nah, baik dari jaringan maupun kameranya. Kelompok 1, ya, kelompok Raja Wali. Ya, silakan kedua kelompoknya maju. Kemudian yang kedua adalah kelompok Platypus. Silakan maju. Nah, ini. Ya. Nama kelompoknya boleh dipajang di mejanya ya. Kelompok yang ketiga, kelompok banteng. Nah, silakan pajang di depan. Dan yang terakhir adalah kelompok elang. Nah, 5 elang. Ya, oke. Dalam diskusi ini kita akan berdiskusi masing-masing. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan isikan dulu data di halaman paling depan. Ada data yang mau diisi di sini. Kerja sendiri ya. Silakan di scan ya. Ini kelompok apa namanya ini? Oke, kelompok banteng. Oke, buka Google Lens-nya. Pakai Google Lens. Ya, jendela-jendela yang lain dikeluarkan dulu. Oke, silakan diskusi ya. Ya, yang pertama tuh satu-satu. Nanti nomor 2 Yang muncul, hewan apa yang muncul di gambar pertama? Nah, dengan cara apa dia menumpang dia?
Ini. Ya, ayo hewan apa yang pertama muncul? Slowly. Ayo tempatkan pas di. Ya, dikasih begitu. Perhatikan jaringan. Astaga, saya pakai wifi. Pakai data. Oh, yang pakai data aku itu guys mati. Kenapa menjawab? Bisa. Oke, jadi bagaimana, sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah selesai diskusi kelompoknya dan telah menyelesaikan lembar kerja untuk kelompok, sekarang kita akan presentasi untuk kelompok masing-masing. Nah, kelompok pertama yang akan mempresentasikan adalah kelompok elang. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok elang. Para perwakilannya dipersilakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok elang. Nama anggota kelompok yang pertama Bening, yang kedua Heni, yang ketiga Viola, yang keempat Raisa, yang kelima Gregorius, yang keenam Dewis. Kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didikan. Nomor 1, isilah kode QR berikut dengan tepat antara jenis hewan dan cara berkembang biaknya. Yang pertama, buaya. Buaya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, gorila. Gorila berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, hiu. Hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Yang keempat, lebah. Lebah berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nomor 2, isilah kotak di bawah ini dengan jenis perkembangbiakan pada hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar berdasarkan ciri-ciri perkembangbiakannya. Nomor 1, mempunyai daun telinga, vivipar atau melahirkan. Nomor 2, telur berada di dalam tubuh hingga menetas, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Nomor 3, telur berada di luar tubuh induk, ovipar atau bertelur. Tubuh ditutupi bulu atau rambut, ovipar atau bertelur. Nomor 3, simaklah teks laporan berikut dengan cara scan kode QR berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Bagian A, carilah kata kunci teks lisan tersebut. Paragraf 1, ikan hiu. Paragraf 2, spesies. Paragraf 3, tulang. Bagian B, tentukan ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1, ikan hiu adalah sekelompok hewan dengan kerangka tulang yang lengkap. Paragraf kedua, hiu mencangkup spesies yang berukuran sebesar telapak tangan. Paragraf ketiga, kerangka hiu sangat berbeda dibanding ikan-ikan lainnya. C, buatlah peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan. Judul teks laporannya adalah hiu. Ide pokok paragraf 1, ikan hiu adalah sekelompok hewan dengan kerangka tulang yang lengkap. Ide pokok paragraf 2, hiu mencangkup spesies yang berukuran sebesar telapak tangan. Ide pokok paragraf 3, kerangka hiu sangat berbeda dibanding ikan-ikan lainnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok elang yang telah
telah mempresentasikan LKPD kelompoknya. Nah, giliran yang berikut adalah kelompok Raja Wali. Kepada kelompok Raja Wali dipersilakan. Tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok Raja Wali dan nama anggota kelompok kami adalah Arnold, Kimberly, Evan, Ivan, Gladys, dan juga Clairin. Nomor 1. Isilah kode QR berikut dengan tepat antara jenis hewan dan cara berkembang biaknya. Yang pertama, buaya dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, gorila dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, hiu dengan cara ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan. Yang keempat, lebah dengan cara ovipar atau bertelur. Dua, isilah kotak di bawah ini dengan jenis perkembangbiakan pada hewan ovipar, vivipar, ovovivipar berdasarkan ciri perkembangbiakannya. 1. Mempunyai daun telinga, vivipar atau melahirkan. Ya, jadi semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru ucapkan terima kasih, dan nanti Pak Guru akan periksa mengenai hasil dari LKPD yang kalian telah buat bersama. Ya. Tuh. Kemudian untuk latihan mandirinya, Pak Guru akan kirimkan kode QR-nya dan kalian akan kerjakan nantinya ya. Tuh. Oh, tadi saya salah pencet, Pak. Berapa nilainya? 45. Dan juara 3 adalah Arnold. Oke, baik, tepuk tangan semua. Ya, setelah Pak Guru memeriksa hasil LKPD kelompoknya dan masing-masing kelompok mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu semua. Artinya bahwa kalian telah memahami materi pembelajaran hari ini, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia di subtema 2 ini tentang hewan sahabatku. Nah, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Jeplin, dipersilakan. Dapatkah kita memperoleh teks laporan juga dari berita di televisi, Pak? Ya, oke. Dapatkah kita memperoleh teks laporan berita di televisi ya? Ya, jadi jawabannya bisa.
Bisa ya. Jadi teks laporan itu dapat kita temukan dari berbagai sumber. Nah, misalnya yang pertama tadi ini, Pak Guru perdengarkan kalian teks laporan secara lisan. Nah, ada juga yang kita bisa lihat di televisi. Itu. Nah, kalau di televisi laporannya itu ditampilkan secara audio dan visual. Jadi ada suaranya dan ada gambarnya. Jadi jawabannya Jeblin bisa ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ada? Ya, dari Ivan, silakan. Apakah ada cara lain perkembangbiakan hewan selain yang Pak Guru sudah ajarkan, Pak? Ya, jadi Tuhan Maha Pencipta ini telah memberikan 3 jenis cara perkembangbiakan hewan. Ya, kalau yang keempat itu ya mungkin dengan cara yang lain lagi. Itu ulah manusia sendiri atau buatannya manusia. Ayo, apa yang pertama coba? Cara hewan. Apa? Ovipar. Nama lain dari ovipar apa? Bertelur. Kemudian yang kedua? Ovipar. Atau? Nah, yang ketiga? Bertelur sekaligus melahirkan. Jadi Ivan hanya 3 ya yang Tuhan sudah ciptakan untuk hewan bisa berkembang biak. Nah, itu. Bagaimana bisa? Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mari kita menyayangi hewan, kita bisa mengenal bagaimana hewan berkembang biak, dan sekaligus kita bisa melestarikan hewan tersebut. Jangan kita lakukan perburuan liar, karena seperti yang kalian sudah jawab tadi, hewan-hewan yang ada di kebun binatang ataupun hewan-hewan yang ada di luar sana itu sudah mulai terancam punah. Jadi mari kita jaga semuanya itu. Kemudian untuk teks laporannya, mari kita belajar lebih giat lagi supaya dapat memahami apa informasi, apa kata kunci, apa ide pokok yang disampaikan oleh teks laporan yang sudah kita pelajari tersebut. Oke, sebelum Pak Guru tutup, kita nyanyi dulu sama-sama. Ya. Ayo kawan, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, ada vivipar, dan juga ada ovovivipar. Ovipar hewan yang bertelur seperti ayam, itik, dan burung. Vivipar hewan melahirkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mulai lagi dengan doa bersama. Ya, kepada Bening dipersilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih tadi Engkau sudah membimbing kami selama pelajaran berlangsung. Sekarang kami akan pulang ke tujuan kami masing-masing. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Semoga apa yang Pak Guru sudah ajarkan tadi dapat berguna buat ilmu masa depan kami. Amin. Semua untuk Dikau yang hati yang kudus Tuhan Yesus. Yesus, Maria, Yusuf, doakan kami yang berdiri kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Great. Thank you, son. Goodbye, son. Oke, sampai jumpa semuanya ya. Salam sehat. Tepuk tangan dulu.